Oke, kita mulai Mas Sodik. Silakan Mas. Oh iya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, Bapak Ibu, dimanapun berada. Semoga sehat walafiat, bisnisnya makin berkembang, lancar aktivitasnya, amin amin. Oke, terima kasih telah hadir di acara siang hari ini, My Business My Life. Untuk siang ini saya Dinar, moderator, dan untuk pembicaranya Mas Sodik. Beliau ini praktisi digital marketing, owner dari Unik Merchandise juga, dan juga digital agensi Kidos ya Mas ya? Iya. Nah, itu artinya beliau ini cukup ahli di bidang digital marketing sesuai topik siang hari ini, yaitu strategi digital marketing untuk UMKM. Gitu. Langsung saja, sebelum kita mulai pemaparan materi, kita dengarkan dulu sambutan dari founder My Business My Life, Pak Hanentianto Judo. Oke, kita dengarkan dahulu. Halo, selamat datang di My Business My Life, channel bisnis kita bersama dengan saya Hanentianto Yudo. My Business My Life adalah salah satu program yang saya create dan kembangkan untuk membantu para pelaku bisnis mikro dalam mengelola bisnisnya. My Business My Life sebelumnya merupakan program yang saya kembangkan saat mengelola rumah kreatif BUMN dan mendampingi pelaku bisnis sejak tahun 2017. Namun saat ini My Business My Life kami buat sebagai program bisnis kita di YouTube yang akan membahas tentang bisnis, produk, dan pasar. Bagaimana mengelola bisnis, produksi, pemasaran, penjualan, distribusi, keuangan, administrasi, SDM atau personalia, legalitas, kontrak, perpajakan, hingga hak kekayaan intelektual. Di sini kita akan membahas bagaimana seharusnya mengelola bisnis dengan baik dan benar, hingga menggunakan dan memanfaatkan teknologi digital, internet, website, marketplace, media sosial dalam bisnis Anda, agar tujuan Anda dalam menjalankan bisnis dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan dan impian Anda. Selain itu juga pada program Business Talk, saya akan ngobrol dengan para pelaku bisnis di Indonesia tentang bagaimana mereka memulai, mengelola, dan menumbuhkan bisnisnya, termasuk Anda. Tunggu saatnya ya. Jadi manfaatkan channel My Business My Life sebagai panduan, referensi, dan wawasan Anda dalam mengelola bisnis, produk, dan pasar Anda. Oleh karena itu, jangan lupa subscribe, like, dan share program My Business My Life ini, serta nyalakan tombol lonceng supaya Anda selalu mendapatkan informasi terbaru. So, ikuti terus My Business My Life mulai sekarang. Sampai jumpa dan selamat berjuang. Terus ada obat ya. Kalau dokter itu ngasih, fee-nya dokternya bisa. Iya. Oke, sebelum kita mulai saya minta tolong buat teman-teman, Bapak Ibu untuk mengisi ini ya, ini saya ketik di kolom komentar ya, nanti minta tolong Bapak Ibu yang hadir untuk diisi ya, namanya, terus juga nama usaha, terus media sosialnya, bisa Instagram atau TikTok atau website kalau semisal Bapak Ibu sudah punya ya. Nah, minta tolong sudah. Nah, itu di kolom komentar itu ada beberapa poin yang minta tolong untuk diisi ya. Oke, selanjutnya untuk Bapak Ibu yang pengen bertanya bisa chat di kolom komentar atau kalau enggak raise hand. Jadi nanti bisa ngobrol langsung dengan Mas Sodik seperti itu. Oke, langsung saja biar nggak menyita banyak waktu, saya persilakan untuk Mas Sodik sebagai pembicara untuk mengisi materi siang hari ini. Silakan Mas Sodik. Baik, terima kasih
Mas Dinar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak, Ibu. Terima kasih atas waktunya sudah berkenan hadir ya. Artinya di sini Bapak Ibu siap ya untuk belajar ya, gitu ya. Nah, sebelum kita mulai, saya mau tahu dulu nih, ya aktif ya, atau siapa yang mendengar suara saya dengan jelas, bisa coba saya mau dengar juga suaranya dari peserta ya, mungkin dari Ibu Malania, Bu Ena, Pak Rian, Pak Anang, Bu Leli, Pak Rohim, Pak Rian, Pak Terry, dan Pak Andi. Bisakah coba bersuara? Suara aman, coba suaranya. Biar Suaranya aman, Mas Lidik. Siap, oke Ibu, terima kasih Bu Melania. Jadi saya ini berbincang dengan, meskipun depan saya layar ya, layar gambar-gambar aja gitu, tapi saya bisa membayangkan ada orang juga gitu loh. Gitu ya, karena tantangan sharing beda ya antara offline sama online ya, Mas Dinar ya Mas ya. Jadi kita kayak membayangkan ya, online tuh membayangkan, oke ya, nggak bisa ngeliat ekspresinya, bingung apa enggak gitu kan, kita nggak bisa lihat kan. Jadi khawatirnya tuh kita asal kasih, tapi kita nggak tahu feedbacknya. Entah itu biasanya feedback kan bisa terlihat ya Mas ya, dari raut wajah, ekspresi gitu. Oh bingung nih, bisa kita ulang gitu kan. Nah ini nggak bisa gitu. Jadi kalau ada yang bisa on cam, saya sangat senang bisa saling melihat gitu ya, biar feel-nya lebih dapat. Terima kasih juga sudah chat ya, aman ya suara ya. Oke. Nah, di sini kita akan membahas tentang digital marketing untuk bisnis UMKM ya. Sebenarnya digital marketing itu luas banget ya. Luas banget. Mungkin saya ngelihat di Instagramnya Rumah BUMN Denpasar ya, itu juga udah sering ya bahas tentang digital marketing, terutama bahas tentang lebih spesifik ya, marketing buat Facebook marketing spesifiknya, Instagram, atau channel-channel lainnya, SEO, branding, dan lain-lainnya. Nah, sekali ini dari Mas Dinar ngajak untuk bahas tentang digital marketing gitu ya. Artinya ini lebih luas lagi ya. Nah, poin di sini sebenarnya saya ingin memberikan insight ya tentang digital marketing itu bukan lebih ke teknis banget ya, lebih ke insight, pemahaman, sehingga nantinya kita bisa tahu mana atau sebenarnya tuh channel digital marketing apa sih yang tepat buat bisnis kita, karena beda bisnis beda channel gitu ya. Kita nggak perlu maksain semua channel digital marketing itu kita pakai gitu ya, karena banyak banget. Tapi kalau mau nyoba bisa dicoba dulu, coba. Kalau udah ketahuan mana yang perform, fokus aja di situ, karena kita masih UMKM ya, masih UKM yang notabene budget tidak banyak gitu ya. Artinya kita benar-benar perlu bisa memutar budget dengan cepat gitu ya. Kalau kita mau investasi dalam waktu yang cepat. Kalau bisa sebulan balik, kalau bisa seminggu balik. Kalaupun iklan, kalau kita mau iklan dalam 1 hari, kalau bisa ada baliknya. Iklan 100.000 sehari dapat berapa penjualan gitu ya. Jadi bukan strategi jangka panjang ya. Branding yang terlalu panjang ya, 3 bulan baru dapat gitu kan. Gitu ya. Karena rata-rata produk-produknya produksi Mas ya, Mas Dinar ya, produksi retail gitu Mas ya. Iya Mas, betul. Gitu ya. Oke. Nah, di sini juga silakan share nama usaha ya, kalau ada websitenya apa gitu, karena nanti di akhir sesi saya ingin bedah gitu ya. Nanti ada satu bisnis dari peserta yang beruntung, nanti kita akan bedah ya.
kira-kira digital marketingnya bagaimana gitu ya. Nah, ini udah masuk Mas ya, udah lihat Mas ya. Ya, sudah Mas. Oke, tidak lupa saya selalu ingin sekali mengapresiasi kepada para peserta, teman-teman, Bapak, Ibu, Mas, Mbak yang di sini yang masih terus mau belajar. Mudah-mudahan dalam sesi kali ini ada insight yang bermanfaat buat Bapak, Ibu, Mas dan Mbak sekalian gitu ya. Terima kasih untuk terus mau untuk belajar karena di sini kita UKM itu tidak mudah gitu ya. UKM itu tidak mudah masuk memutuskan untuk bisnis pengusaha itu tidak mudah gitu ya. Kalau apa namanya kita bisa 24 jam gitu ya mikir ya Mas ya. Gitu ya. Oke. Nah, outline kali ini yang ingin saya share yang pertama adalah kita tahu ya, paham kunci atau digital marketing itu sebenarnya bagaimana gitu. Lalu saya ingin share 4 funnel sederhana yang biasa saya gunakan dalam digital marketing. Kita tahu ya funnel itu banyak ya. Ada yang cold warm hot gitu ya mungkin udah tahu, ada yang beda bahasa, awareness, consideration, conversion, sampai advocacy dan banyak lainnya gitu ya. Ada yang 3, 4, 5, 7, ada juga yang 7 funnel gitu kan. Kalau lebih dalam lagi gitu ya, yang level advance-nya ya. Lalu yang ketiga, eksplorasi maksimal pada level buy now ya. Lalu yang keempat, terlepas dari keunggulan bisnis Bapak Ibu ya, setelah dapat traffic, dapat penjualan, lalu saya ingin mengajak untuk dimainkan siklus marketingnya gitu ya. Karena digital marketing itu dapat traffic, dapat penjualan, tapi kalau nggak bisa maintain ya sayang, maintain-nya gitu ya, retention-nya. Orang-orang yang udah masuk itu bagaimana kita bisa maintain terus ya. Lalu yang terakhir adalah case study ya. Nanti dari peserta di sini, nanti Mas Dinar pilih Mas ya, kira-kira atau siapa nih yang aktif gitu ya, nanti bisa kita bedah gitu Mas. Ya jadi jadi di sini biar praktik langsung gitu Mas ya. Simpel karena pembahasan kali ini kita tidak banyak ya. Cuma 1 jam dan saya juga menyampaikan dari banyak materi tentang digital marketing nggak bisa semuanya gitu ya. Saya lebih kerucutkan lagi simpel ya. Oke. Ya. Masuk pemain pertama ya, apa sih sebenarnya digital marketing itu? Digital marketing itu kuncinya cuma ada 2 ya, traffic sama funnel ya. Traffic ya, bagaimana kita bisa mendatangkan traffic ke tiap funnelnya ya. Jadi kalau digital marketing lawannya apa? Konvensional ya, konvensional marketing gitu ya. Biasanya kita kan mungkin Bapak Ibu ketika ingin memprospek gitu kan, membuat orang tahu dengan bisnis kita, biasanya kita datengin gitu ya. Kita datengin satu-satu atau kita datengin melalui forum atau kita bikin event gitu kan, biar tahu brand kita, biar tahu produk kita ya. Itu traffic ya kita, tapi konvensional biasanya lebih sedikit. Satuan kita datangi orang satu-satu gitu ya, kita datangin satu kelompok gitu kan. Tapi kalau digital marketing itu bisa lebih scalable ya, bisa lebih besar, bisa lebih cepat gitu dengan waktu yang sangat efektif gitu ya. Traffic, nah funnel, nah biasanya funnel itu, nah di sini ada 5 funnel itu ya, di sini yang umum gitu ya. Awareness, consideration, conversion, loyalty, sama advocacy, atau bahasa Indonesia di sini saya ambil dari image-nya Mas Ihsan Santoso, itu artinya adalah bagaimana funnel kenal gitu ya, lalu masuk setelah kenal, lalu masuk ke suka, dari suka lalu masuk ke beli, lalu masuk setelah beli tidak berhenti sampai situ aja, bagaimana bisa kita desain, rancang biar beli lagi, setelah itu kita desain juga biar bisa advocate ya, atau merekomendasikan bisa kita ke teman-temannya gitu ya. Artinya di sini ada desain, ada rancangan yang dirancang gitu ya. Jadi bukan
ya setelah beli mudah-mudahan puas dan beli lagi, yaitu kita berharap seperti itu gitu kan. Tapi kita ada ikhtiar lebih, ada usaha lebih yang bisa kita lakukan, yaitu merancang mendesain itu gitu ya. Nah, di level awareness ini traffic ya, di bagaimana kita bisa datengin traffic. Nah, biasanya di level awareness ini Bapak Ibu mungkin sudah pakai sosial media gitu ya. Instagram, Facebook, TikTok, dioptimasi masing-masing channel itu ada cara sendiri-sendiri, ada juga yang marketplace, OLX, Facebook marketplace, Tokopedia, Shopee dan lain-lain gitu ya. Itu satu channel ya. Gitu kan, dan masing-masing itu bisa ada caranya sendiri mengoptimasikannya, baik itu datangin trafficnya secara organik ya, secara organik artinya kita main keyword gitu ya, atau secara berbayar paid traffic ya. Lalu di sini ada satu lagi namanya on traffic ya, Bapak Ibu ya. Kalau organik sama organic traffic kita nggak bisa kontrol ya. Sehari ya syukurlah ada yang follow Instagram kita, ada yang masuk ke website kita, ya alhamdulillah gitu kan, syukurlah gitu kan. Kalau kita pakai paid, kita beli ya 100.000 bisa datengin berapa orang yang ngelihat toko kita di marketplace ya. 100.000 bisa datengin 1.000 orang gitu kan. Artinya kita tergantung gitu ya. Kalau kita nggak ngeluarin ya yang nggak dapet ya. Lalu ada juga on traffic ya. On traffic itu traffic yang kita punya. Nah, ini bisa database ya. Ini biasanya jarang banget ini diperhatikan gitu ya. Karena kalau kita udah ada on traffic yang udah kita punya, kita bisa kontrol ya, kita bisa kendalikan. Kita punya database 1.000 gitu kan. Ya, kita bisa kendalikan sehari mau kita broadcast 1.000 orang, setiap minggu, tiap akhir bulan, nah gitu kan. Nah, coba Bapak Ibu di sini, adakah yang sudah care atau peduli sama on traffic database? Orang-orang yang masuk ke channel-channel kita sudah tahu bagaimana cara dapetin datanya? Bisa komen ya di chat atau langsung ngomong nih. Atau bisa Mas Dinar juga sharing juga Mas. Biar ada komunikasi Mas. Iya. Gimana Mas Adi? Bagaimana atau misalkan Mas Dinar sudah ini belum care sama on traffic Mas? On traffic maksudnya bikin komunitas gitu. Database. Kita jadi gini. Instagram follower itu bukan on traffic. Ya. Karena mereka bisa saja unfollow kita dari kita nggak bisa lagi kan. Kontak mereka kan nggak bisa lagi DM kan. Artinya kita punya data mereka. Kita minimal tuh ada nama, email atau nomor telepon HP. Apa sudah dapat Mas? Sudah peduli sama itu Mas? Belum Mas. Ini malah baru dengar ya aku on traffic ya. Selama ini cuma taunya organik sama paid traffic. Organik sama paid traffic ya. Iya. Nah jadi organik paid traffic ya tadi traffic yang kita nggak bisa kendalikan kan, gitu kan. Paid traffic bisa kita kendalikan tapi nggak bisa kita miliki Mas. Ya. Nah bagaimana caranya traffic yang datang ya ke sosial media kita, ke marketplace, mereka mau ngasih datanya. Bagaimana coba? Mereka mau ngasih datanya. Pakai lead magnet ya. Nah, salah satunya lead magnet ya. Berarti udah nggak asing ya Mas ya, lead magnet ya. Iya. Atau produk pancingan gitu ya. Iya. Oh. Bagaimana? Begitu. Jadi misalkan contoh ya, misalkan di Instagram gitu ya. Di Instagram kita tiap hari bikin konten bagus-bagus gitu kan. Tapi mereka cuma nge-like gitu kan, follow gitu kan. Nah, terus kira-kira bisa nggak sih follower kita yang katakanlah sudah ribuan gitu ya followernya, itu kita dapat datanya, caranya gimana? Pakai lead magnet gitu Mas. Kira-kira kita bisa ngasih apa nih? Value apa lagi nih buat follower kita? Contohnya biasanya lead magnet itu apa?
e-book misalkan. E-book ya, e-book. Bisa voucher, bisa katalog basis lengkap gitu kan. Oh, Bisa iya, juga iya. webinar gitu kan. Ya kita mau ada webinar nih gitu kan. Silakan kalau mau ikut, biasanya kan daftar ya Mas ya. Iya. Daftar dulu gitu. Nah, itu artinya traffic yang kita punya kan. Kita dapat data mereka. Sehingga kalau kita punya produk baru atau ada produk yang mau di promo, ya mau ada promo, kita tinggal blast ke mereka. 1.000 database, lumayan banget. Kita tinggal blast. Pasti mereka menerima gitu. Ya Mas ya. Pasti mereka menerima. Kalau kita sosial media, ada promo, kita bikin story. Emang semuanya bisa dapat Mas? 1.000 follower bisa 1.000-nya view. Enggak kan ya? Enggak. Kadang Enggak, kan? ada yang jarang buka media sosial juga. Nah, gitu kan. 1% aja udah syukur gitu ya. Dari 1.100 orang yang lihat udah bagus banget 1% loh ya. Artinya enggak semuanya kan. Nah, itu coba mulai dibangun gitu ya. Mulai di implementasikan gitu ya. Ya dikit-dikit lumayan tiap hari nambah 1 database, nambah 10 gitu kan. Berjalan waktu bisnis kita nambah terus gitu kan. Sehingga nanti kita bisa masukin ke funnel gitu ya. Oke, kita mau funnel apa nih gitu kan. Awareness gitu kan. Mereka kira-kira gimana ya biar tahu produk kita. Biasanya awareness itu kita broadcast-nya apa Mas? Biasanya Mas. Awareness. Kalau awareness itu biar mereka aware itu bagaimana biar mereka Awareness. aware ya. Apa Mas? Gitu ya. Nah, manusia itu sebenarnya hanya aware sama dirinya sendiri gitu kan. Artinya mereka hanya aware sama masalah yang mereka sendiri gitu Mas. Jadi kalau kita share ke orang baru ya, ke orang baru kita ngomonginnya masalah. Contohnya misalkan produknya apa Mas? Apa produknya Mas? Skincare. Skincare misalkan ya, skincare gitu kan. Nah, kita blast ke 1.000 orang gitu. Atau kita bikin konten ke follower kita gitu ya. Apakah Anda punya masalah tentang jerawat gitu ya? Anda sudah pakai banyak skincare tapi masih sama aja, nggak ada yang nemu yang cocok, kayak gitu kan? Apakah Anda sudah pernah coba produk yang ini? Nah itu artinya kan dari 1.000 orang itu mungkin nggak ada yang masalahnya sama, pasti ada kan? Ya. Misalkan katakanlah 10 orang gitu, artinya 10 orang itu akan aware langsung sama bisnis kita. Oh iya, ini aku banget nih. Aku berjerawat, aku pengen putih, bisa gitu kan. Skincare itu kan need-nya itu ya, bersih, putih gitu ya. Kalau Indonesia kebanyakan putih ya. Kalau produk yang putih itu pasti cepat banget para orang Indonesia. Gitu kan. Putih dengan cepat itu cepat banget ya. Tapi oh iya aku pengen banget ini. Artinya dia langsung aware tuh. Dia akan berhenti Mas. Dia akan baca headline itu Mas. Ya. Oh, Artinya iya. headline atau konten yang problem aware ya buat mereka. Oh iya ini ada masalah dia baru baca baru aware. Tapi kalau misalkan nggak ada, ya akan skip aja, nggak apa-apa juga gitu ya. Nah itu. Terus bisa juga kalau misalkan kita punya traffic juga, gimana caranya dapat datanya traffic untuk beli gitu kan. Kalau kita di sini traffic conversion ya, kita sudah ada promo khusus gitu kan. Gimana caranya datanginnya. Nah, gitu ya. Kalau ada on traffic bisa langsung. Kalau pakai paid traffic juga bisa ya. Kita bikin promonya sebar langsung. Gitu. On traffic itu ini ya Mas, berarti Traffic yang kita punya. mereka udah aware sama produk kita ya? Betul, bisa aware sama produk kita atau bisa kan bisa beli Mas ya, database ya. Oke, bisa beli gitu. Kalau beli berarti harus kita saring lagi, ya kan?
kita pilih dari 1.000 orang itu kan beraneka ragam gitu kan masalahnya gitu kan, tapi dari 1.000 orang itu kira-kira bisa nyangkut berapa persen yang punya masalah seperti apa namanya yang sesuai dengan produk kita. Gitu. Ada pertanyaan dulu sebelum kita lanjut? Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Kalau nggak ada, kita next. Iya, lanjut dulu aja Mas. Itu aja. Oke deh. Jadi santai aja ini ya. Jadi kalau bisa apa namanya langsung tanya nggak apa-apa. Oke. Nah, oke, selanjutnya adalah ini funnel yang biasa saya gunakan gitu ya. Saya juga berangkat dari UMKM gitu ya. Artinya saya akan sangat memperdulikan funnel yang paling berdampak sama penjualan gitu Mas. Ya. Di sini ada 4 funnel ya. Ada yang orang-orang buying now, information gathering, problem aware, sama not problem aware. Nah, ini juga ada secara angka udah dibagi juga nih berapa persennya nih. Ya. Orang-orang yang butuh sekarang buying now itu di sini diangkakan adalah 3%. Artinya cuma dari 100 orang ya, cuma 3 orang gitu kan yang saat ini sebenarnya butuh produk kita. Terlepas produk apapun itu ya, apapun yang kita jual. Hanya 3 orang yang saat ini butuh ya. Kalau hanya 3 orang yang saat ini butuh, kira-kira bagaimana mereka bisa menemukan produk kita? Nah, itu coba sambil diresapi gitu ya. Oke, gimana ya? Kalau mereka yang saat ini butuh, apa yang mereka lakukan secara online sehingga mereka ketemu produk kita. Nah gitu. Lalu next adalah 17% informasi gathering, orang-orang yang sedang atau mencari atau mengumpulkan informasi. Ya, biasanya mereka perlu nih perlu portofolio, perlu testimoni, ya. Kira-kira profil kita di online itu sudah menyediakan itu belum? Kalau kita channelnya adalah via sosial media, Instagram, di Instagram kita itu sudah ada belum testimoninya? Sudah ada belum portofolionya? Gitu ya, karena ada orang-orang yang sedang mencari tapi dia belum butuh saat ini gitu Mas ya 70%. Nah, lalu selanjutnya adalah 20% problem aware ya, artinya orang-orang yang dia sudah aware, dia sudah sadar dia sudah punya masalah tapi dia belum memutuskan untuk beli dan belum juga memutuskan untuk cari info, belum juga gitu ya. Nah, ini ada juga caranya nanti. Gimana caranya? Biar orang-orang yang udah tahu masalahnya dan mereka dapat solusinya. Gitu ya. Ya itu lebih banyak, 20% gitu ya. Lalu yang paling gede lagi adalah not problem aware ya. Artinya orang-orang yang lagi nggak ada masalah. Ya. Banyak dari kita yang lagi nggak ada masalah. Misalnya gini ya. Mas Dinar nih. Mas Dinar kira-kira ada masalah Mas sama jenggotnya Mas? Enggak? Biasa aja gitu kan ya? Biasa aja, aman. Biasa aja, Nah, terus dirimu tak kasih foto-foto orang-orang ganteng yang berewokan Mas, dari Arab, dari Timur Tengah gitu Mas ya. Yeah. Dan tiba-tiba Mas Dinar itu pengen kan, bisa juga kan? Tadinya enggak ada masalah kan sama jenggot yang seperti ini gitu kan. Keren juga ya kalau misalkan berewokan seperti itu ya gitu kan. Mas Dinar jadi punya masalah kan, gitu kan. Gimana ya cara nungguin berewoknya ya? Nah itu gimana narasi-narasi
konten kita ngebuat orang yang tadinya enggak punya masalah jadi bermasalah. Nah, ini lebih gede lagi. Ya. Dan ini memang perlu waktu, perlu narasi konten yang bagus gitu ya. Tapi kalau ini bisa ya, di digital marketing kalau ini bisa kita provide ya, kita bisa fasilitasi, ya ini yang saya sebut solusi scale up ya. Kalau kita sudah bisa ngopeni apa Mas? Merawat atau ngurusin orang-orang yang tadi nggak butuh jadi butuh, yang punya masalah jadi tahu masalah. 80% ini yang level bawah ini kita dapat 80% loh orang ini. Ya, ini ya. Nah, namun di sini biasanya kalau saya fokus dulu aja di satu dulu, buying now dulu gitu kan. Kita udah bisa maksimalin seberapa maksimal di buying now ini. Karena hanya dari buying now aja itu bisa maksimal. Contoh misalkan saya share ya bisnis souvenir saya gitu kan. Itu dari 2016 Mas ya sampai 2018 saya hanya fokus di buying now Mas. Ya, itu udah bisa ngasilin hampir 4M setahun Mas. Baik gitu Mas. Hampir 4M 1 tahun. Cuma kita ngurusin buying now doang Mas. Artinya di sini caranya adalah keyword banget gitu kan. Saya pakai Google Ads Mas. Artinya orang-orang yang butuh produk saya saat ini juga masih dia akan cari di Google. Contohnya misalkan pesan souvenir flash disk di Jogja atau di Jakarta. Ketika dia enter di Google, iklan saya muncul di awal. Artinya kan saya hanya cari orang-orang yang butuh saat ini Mas, buying now. Dari itu aja bisa segitu gitu Mas. Apalagi dan itu juga karena keterbatasan SDM juga gitu kan, kemampuan kita juga, udah kita fokus aja di buying now aja deh. Udah lumayan. Nah, gitu. Ya. Nah, bisnis Bapak Ibu coba ketika orang butuh apa yang mereka bagaimana mereka mendapatkan produk atau layanan Bapak Ibu gitu ya. Nah, di sini saya kasih slide baru adalah gini, bagaimana kita memahami target market kita dalam membeli produk atau layanan kita. Ya. Sebelum kita katakan online ya, makanya tadi ada konvensional ya. Kira-kira secara konvensional itu bagaimana dulu? Sebenarnya kan kalau online itu kan cuma ngerubah dari konvensional ke online itu Mas ya. Dengan lebih cepat, lebih banyak gitu kan. Kalau dulu caranya adalah bikin event orang-orang pecinta kecantikan gitu kan, event-event tentang kecantikan. Kalau sekarang kita tinggal cari kan grup-grup yang isinya peduli tentang kecantikan kan Mas. Kalau dulu harus bikin event, harus datang ke kota tersebut, nyebar brosur, sekarang tinggal nyebar konten di grup ya. Dan itu bisa 100 grup gitu dalam sehari. Kalau dulu hanya kita 1 orang atau kita punya tim 10 orang, wah ribet di situ aja gitu. Sebenarnya kan konsepnya seperti itu Mas. Konvensional ke online gitu. Nah, coba di di riset ya. Bagaimana cara customer kita mendapatkan produk kita. Apakah itu bisa di-online-kan gitu kan. Satu channel itu aja gitu kan. Apakah itu sudah dimaksimalkan? Ya. Sudah seberapa maksimal? Kalau sudah maksimal baru kita bisa move atau nyoba channel lain. Kalau saya gitu ya. Bagaimana bisa lebih hemat, efisien gitu kan, budget efisien, efektif juga gitu-gitu. Sehingga ketika kita tahu channel mana gitu kan, ROI-nya lebih cepat ya, return investasinya lebih cepat gitu ya. Kita tahu channel apa ya, ekspor aja di situ habis-habisan. Kalau saya dulu fokusnya Google Ads, website sama Google Ads, udah fokus itu aja. Sosial media paling cuma buat
trust aja, kredibel aja ada gitu. Posting seminggu sekali atau seminggu 3 kali nggak apa-apa. Gitu. Karena fokus saya channelnya dari website Google Ads gitu. Ini udah ada yang nanya belum, Mas? Belum, Mas. Lanjut lagi. Oke. Buat Bapak Ibu, ini ya, semisal bingung gitu langsung ditanyakan aja gitu. Nanti biar enak pembahasannya. Nah, ini contoh Mas ya, contoh bagaimana saya mengeksplorasi di masing-masing levelnya Mas. Nih, contoh misalkan Buying Now ya. Di Buying Now saya mencoba memahami bagaimana customer saya itu tahu produk saya ya. Itu saya yang Buying Now itu di kolom A ya Mas ya, information gathering B, problem aware C, dan no problem aware yang di D gitu ya. Saya fokus di A dulu aja. Oke, rata-rata mereka tahu bisnis saya itu dari Google Search ya. Baik itu dari Google My Business atau SEO atau Google Ads ya, atau Marketplace Ads dan lain-lain ya. Saya breakdown. Oke, terus saya fokuskan. Oke, coba fokus dulu aja. Udah seberapa maksimal sih yang A? Di sini ada yang saya coba UMKM. Saya lakukan pemerintah gitu ya, itu ada LPSE, lembaga pengadaan secara elektronik, itu belum tersentuh. Karena saya masih fokus maksimalkan yang lain di sini. Lalu yang B, information gathering, biasanya kayak orang ketika butuh informasi atau lagi nyari informasi, mungkin mereka nyari di YouTube. Mereka perlu tambahan nih, produk saya ini mereka nggak bisa lihat langsung. Kalau mereka cuma gambar, mungkin kurang marem ya. Kurang marem apa Mas bahasa Indonesia Mas? Kurang puas atau gimana? Kurang puas gitu ya. Jadi saya buatkan video spek gitu Mas, atau video produksinya. Saya bandingkan langsung sama misal produknya apa, bandingnya sama pulpen gitu kan. Jadi biar tahu ukurannya, dia bisa ngelihat, oh gitu ya. Itu dipakainya kelihatannya bagaimana secara langsung. Kalau cuma gambar mungkin bisa diedit kan, gitu kan. Wah warnanya bagus, tapi realnya bisa juga nggak begitu gitu kan. Nah, saya buatkan videonya. Lalu Instagram juga saya pakai buat apa di sini. Nah ini kalau perlu ada nih gimana caranya, ada testimoni, ada proses produksi, ada suasana kantor dan tim, hasil portofolio, klien-kliennya, ini saya lengkapin di situ, di highlight-highlightnya biar mereka yang nyari informasi fast gitu ya. Oke, tetap percaya dan lain-lain di sini Mas. Ya. Yang C modelnya adalah saya yang sedang saya lakukan adalah recall ya, CM recall. Ya. Lalu yang D bikin konten, bikin lead magnet Mas. Saya bikin ebook gitu kan Mas, buat dapetin database atau webinar gitu. Oke, nah ini udah mau di akhir. Oh, udah akhirnya Mas, udah akhir. Ya. Terakhir adalah ketika kita sudah dapat nih, ya, traffic sudah masuk, penjualan udah ada. Coba, apakah sudah sudah dibuat, sudah dirancang siklus marketingnya? Yang pertama, siklus marketing di sini, gimana Bapak Ibu bisa dapatkan pembeli baru? Gimana ya caranya pembeli baru? Gimana caranya? Banyak juga teman-teman saya atau yang saya riset ya Mas ya, kenapa sih banyak orang itu jual harga murah-murah banget? Emang mereka banyak ya gitu sering ya? Emang mereka nggak nyari untung kah gitu kan? Kita tahu sama-sama nih harga, katakanlah harga MUK gitu kan, harga MUK ini dari suppliernya
10.000. Kenapa ada orang yang jual 10.000 bahkan, Mas? Ada yang jual 11.000. Karena mereka apa? Mereka dapetin pembeli baru dulu, Mas. Mereka mikirnya udah beyond ya, sudah lebih dari sekedar jual beli untung gitu, Mas. Ya, tapi mereka investasi masuknya, Mas. Oke, nggak apa-apa deh. Yang penting nggak rugi, balik modal nggak apa-apa deh. Yang penting saya dapat beli dulu. Nah, ini biasanya yang sering dilakukan juga di marketplace nih. Bapak Ibu di sini yang main marketplace biasanya produknya apa yang bisa ngumpulin pembeli yang satu niche, satu market ya. Contoh misalnya gini. Misalkan kita jual produk-produk kesehatan di marketplace ya. Produk kita itu harga normal lah ya. Produk-produk kesehatan ya. Nah, gimana caranya kita jaring orang-orang yang aware dulu sama kesehatan ya. Nah, biasanya kita pakai produk pancingan, Mas. Produk pancingan ya. Contohnya misalkan apa nih? Produk pancingan kesehatan nih, makanan atau produk lain di pasaran. Contohnya misalkan tahu ini, Mas, mie lemonilo, Mas. Enggak, Mas. Lemonilo, oh enggak tahu. Nah, ini bagi pecinta mie itu ya, itu ada namanya mie sehat lemonilo itu. Harga pasarannya di Indomaret dan lain-lain mungkin 5.000 gitu kan. Ya, tapi saya atau bisa Bapak Ibu yang pengen dapat traffic audiens peserta kesehatan dulu ya, itu bisa cari distributor harganya berapa? 4.000. Jual di marketplace 4.000, Mas. Nggak dapat untung dulu, Mas, nggak apa-apa, Mas. Tapi orang jadi tahu store kita. Jadi beli gitu kan, jadi beli banyak yang tahu, nge-follow marketplace kita. Nah, itu kita dapat database kan, dapat follower kan. Setelah dapat follower kita bisa nge-blast tuh produk-produk kesehatan kita. Atau mereka juga jadi lebih trust kan sama produk kita. Oh, ini murah-murah di sini nih. Nah, tinggal bisa seberapa banyak kita kasih produk pancingannya, Mas. Nah, ini buat dapetin pembeli baru dulu di awal gitu ya. Nah, kita percepat ya. Next, gimana caranya mereka jadi pelanggan. Nah, ini coba ini mungkin mudah-mudahan sambil mikir juga ya, sambil bayangin juga, oh ya gimana ya dapetin pelanggan. Merubah mereka jadi pelanggan ya. Gimana ya? Gitu kan. Gimana ya buat mereka jadi beli lebih sering ya. Nah, sini saya spill nih, sini kasih voucher gitu. Orang yang udah beli kita desain dalam waktu sebulan lagi, nih saya kasih voucher. Sebulan lagi kalau beli ini valid, tapi kalau lebih dari sebulan voucher tidak berlaku. Artinya apa? Biar mereka balik lagi kan, Mas. Sampai kita upsell, kita cross sell, bagaimana nih strategi orang yang udah beli otomatis dapat voucher otomatis, setelah itu berapa kali kita bisa nawarin produk kita yang lain, kita bisa upsell, nah gitu kan. Sampai kita desain, Mas, rancang gimana caranya bisa jadi super sales force kita, Mas. Artinya jadi reseller kita, Mas. Mas Dinar yang udah pesan souvenir di saya, itu biasanya misalkan ya saya kasih Mas Dinar akan kita jadikan nih marketing support kita, Mas. Ya. Kalau ada temannya Mas Dinar atau perusahaan lain yang pesen, yang tahu dari Mas Dinar, bilang, nanti kita akan catat ini dari referralnya Mas Dinar. Kalau mereka pesen, Mas Dinar dapat 2% dari omset, gitu, Mas. Artinya Mas Dinar juga akan semangat kan, kasih tahu kan, Mas ya. Nah, itu secara desain gitu ya, secara kita desain itu bisa aja sih Mas Dinar, kalau Mas Dinar sudah puas dengan sukarela, ini loh kalau bikin souvenir di tempatnya Mas Sodik aja misalnya gitu kan. Tapi kalau itu kan bisa ya bisa enggak kan, Mas Dinar bisa sukarela bisa enggak kan. Tapi kalau saya kasih trigger, ini Mas ada fee-nya Mas, lumayan Mas, dan Mas Dinar perlu atau butuh, lumayan juga nih buat tambah-tambah nih. Lagian saya juga banyak teman juga, saya tinggal share aja. Lebih menggerakkan gitu, Mas.
Nah, gitu. Jadi bagaimana Bapak Ibu merancang siklus marketing ini? BTW sudah ngomong-ngomong, sudah ada yang tahu siklus marketing ini sebelumnya atau sudah ada yang rancang? Boleh cek di komen. Sepertinya belum juga, sebagian besar belum. Sebagian besar belum ya. Oke. Ya, mudah-mudahan jadi ini bisa diperhatikan ya. Oke, jadi ternyata nambah lagi ya. Apa namanya? Banyak ya tugasnya pengusaha gitu mungkin ya. Bapak Ibu, oh, ada lagi ya. Kemarin aja belum beres, ini ada lagi ya. Ya begitulah, gitu ya. Begitulah, kita nggak akan habis-habisnya gitu. Ini ada pertanyaan Mas Odik. Boleh. Dari Kak Rian. Siang Mas, kemarin saya trial COD gantungan kunci di Facebook Marketplace sama Instagram. Tujuannya buat nyari pelanggan baru. Tapi yang pesan malah pelanggan lama Mas. Itu apa yang perlu saya perbaiki? Produknya alat sembahyang. Ya. Oke, dari Facebook Marketplace ya Mas ya? Sama Instagram Mas. Oh, sama Instagram ya. Ya. Tujuannya dapat pelanggan baru, tapi dapat nggak pembeli baru? Ada nggak Mas pembeli barunya? Untuk Kak Rian kira-kira ada ini dapat pelanggan baru atau emang Dapat pembeli baru? belum ada Mas, ini belum ada. Belum ada. Oke. Sudah berapa lama di situ? Sudah berapa lama di channel itu? Berapa lama Kak Rian? Baru sehari kemarin. Oke, baru sehari. Coba dulu Mas, sebulan Mas ya. Coba dulu. Berarti itu kebetulan pelanggan lama gitu ya. Emang apa namanya, mereka lebih nyaman order di situ gitu Mas. Yang apa juga gitu Mas. Coba channel lain dicoba Mas, atau coba di kota lain gitu Mas, atau coba diperbanyak postingannya gitu. Oh iya. Oke, kita masuk ke ini deh, ke Berarti ada jangka waktu tertentu ya Mas ini. Ya. kita perlu ini ya, sampling. Kita perlu apa namanya, uji coba gitu ya, selama periode tertentu gitu. Nggak bisa kalau cuma sehari ya belum cukup Mas. Tambahin Mas, sebulan gitu Mas, kita baru bisa ngukur kan. Siap Mas Rian ya. Oke, dari kita mau masuk case tadi nih, mungkin singkat gitu ya. Kira-kira ada bisnis apa nih yang udah ngisi siapa nih Mas? Di awal-awal chat itu Mas ada nih dari Mbak Melania Carolina atau dari Cokis, ada Mbak Ena Laginta. Oke, more than Edel ya. Oke, bisnisnya apa nih? More than Edel. Mbak Melania, apa masih aktif? Masih Mas. Oke, coba yuk kita lihat ya. Instagram more than Edel ya. More than Idol. Oke. Ini apa Mbak? Bisnisnya apa Mbak? Itu kita desain dan produksi fashion jewelry sampai ke sampai arts and living collection dengan menggunakan teknik tenun tradisional yang sudah hampir punah sih, yang berasal dari Sumba. Jadi bahan dasar yang kita pakai itu untuk produk kita kawat baja, tembaga, dan kuningan yang ditenun tangan. Oke, sudah di riset Mbak, pembelinya itu bagaimana menemukan
produknya Mbak? Awal-awalnya sebelum pandemik itu saya aktif di beberapa market. Ya. Jadi dari situ saya dapat offline customer ya. Aktif di beberapa market, offline apa online? Offline. Offline ya. Jadi Oke. waktu ya awal-awal merintis bisnis saya create awareness-nya, branding-nya itu begitu. Jadi aktif di offline market. Jadi dari situ bisa dapat beberapa klien dan dari situ terus kita maintain. Ya. Seperti yang tadi Mas Sidik jelaskan juga ya dengan upsell dan downsell. Jadi berbagai macam cara lah untuk mengkeep pelanggan baru menjadi repeat customer sih kuncinya itu. Oke. Dan setelah itu kita beralih ke digital marketing. Ya. Apa yang udah dilakukan secara digital marketing? Secara digital ini sekarang lagi dalam proses pembuatan website. Jadi untuk sementara ini lewat WhatsApp, Instagram tentunya, tapi saya juga aktif di email ya. Jadi saya juga menginfokan juga kalau kita sekarang dalam proses rebranding. Jadi saya juga suka nulis beberapa blog mengenai produk saya, mengenai situasi pandemik, dampaknya seperti apa. Karena kalau buat saya kan key message saya di bisnis ini karena market saya niche market, jadi saya itu strong di storytelling-nya, Mas. Oke. Jadi karena yang saya jual itu bukan final produk aja, jadi yang saya jual itu perjalanan kawat itu sendiri, jadi journey-nya dari awal. Karena itu kan proses pembuatannya yang unik, unique selling price-nya di situ. Makanya itu saya kemas sedemikian rupa sehingga menghasilkan storytelling yang cukup emosional dan itu dampaknya luar biasa juga ternyata. Oke, nah, jadi komunikasi itu yang terus kita develop sih. Komunitas ya. Bagaimana story ini sampai ke audiens baru atau audiens tertarget, Mbak? Oke, jadi kalau klien baru itu saya juga sangat, karena klien kita itu niche market, jadi saya sangat concern, sangat perhatikan setelah penjualan ya Pak ya. Ya. Jadi karena saya juga salah satu target marketing saya itu mengedukasi pembeli. Jadi setiap kali mereka memesan produk saya, terutama yang made to order, yang desain khusus itu, saya selalu menyelipkan cerita mengenai pembuatnya. Jadi bagaimana perjalanan mereka sendiri, terus harapan ke depan sama cerita produk itu. Jadi proses pengerjaannya berapa lama, dan saya selalu ngambil video durasi 1 sampai 3 menit. Dan itu saya kirimkan sebagai bagian dari servis kita ya. Jadi mereka jadi ambasador kita sih masing-masing. Tadi bagaimana story tadi nyampe ke audiens baru, Mbak. Audiensnya itu ada di mana di online itu? Ada di grup apa atau ada di komunitas mana? Nggak ada. Jadi saya selalu ini Pak per WhatsApp ya. Per WhatsApp. Iya, per WhatsApp. Karena kan memang di Instagram saya itu sifatnya cuman sebagai untuk awareness sih, lebih ke branding dan awareness. Per WhatsApp siapa? Berarti nge-WhatsApp teman-teman atau bagaimana nih? Apa dari mulut ke mulut? Jadi biasanya itu klien-klien saya yang udah ada, yang existing itu biasanya refer ke orang-orang lain kan. Oke. Nah, kalau nggak saya minta datanya ke mereka, ya. Baru saya aktif ngasih informasi, jadi via email. Jadi saya usahakan dapat data itu WhatsApp atau email. Ke orang-orang yang sudah aware sama kita ya. Yang sudah aware, iya, yang sudah aware. Kalau saya berpikirnya, oke, gimana caranya dapat lebih banyak selain referral ya, orang-orang baru. Kira-kira pelanggannya Mbak Melania ini ya, itu udah di riset belum nih? Hobinya dia apa? Dia biasa kumpul di mana? Kalau di online itu biasanya nge-follow siapa?
Ya, saya influencer riset juga sih, siapa. tapi belum maksimal sih. Memang Contoh, harus lebih maksimal di situ sih. contoh misalnya gini, Mm-mm. ada pelanggannya coba di apa namanya lebih dalam lagi risetnya, profil atau Mm-mm. bayar personanya bagaimana. Mm-mm. Mm-mm. Mereka ini suka majalah online apa, suka Mm-mm. influencer siapa. Nah, itu Mm-mm. coba iklan di influencer itu, paid promo. Oke, Nah, oke. Jadi tahu story, mengenai target market kita ya, iya betul. Jadi secara story, demografi dan preference-nya ya. terutama bagaimana mereka ini ya, apa namanya di online ya, mereka terhubung Mm-mm. dengan siapa aja sukanya. Orang-orang yang Mm-mm. suka seni seperti ini itu Mm-mm. siapa kiblatnya? Ada nggak grup atau orang orang seni juga kiblatnya Mm-mm. mereka gitu. Mm-mm. Nah, Mm-mm. di kolom itu kita share story-storynya Mbak Melania. Oke. Jadi ini cara untuk dapetin audiens baru ya. Audiens baru ya. Kalau hanya mulut ke mulut Betul. mungkin nggak bisa cepet ya. Nah, Iya, tinggal iya. di Indonesia ini grup-grup seperti itu influencernya ada berapa? Atau mau di luar negeri siapa aja influencernya? Coba. Oke. Jadi saya aktif menulis di situ ya, Pak ya, sharing artikel di situ Sharing atau artikel nulis atau blog. gitu. Oke. Nah, itu kan dapetin traffic dari influencernya. Jadi maksudnya misalnya influencer A, jadi saya masukin di situ di influencer A itu maksudnya. Ya, Seperti itu. Iya. Oh, oke. Coba lihat followingnya customer Anda, Mbak Melania. Oke, iya. Mereka nge-follow siapa aja ya? Ada nggak yang mirip-mirip gitu kan? Dari 5 customer ke 10 customer, Iya. atau tanya langsung gitu. Kamu sukanya apa sih? Sukanya siapa sih orang-orang seni atau di Indonesia? Iya. Nah, gitu. Iya, Nanti oke. paid promote ke influencer media itu tinggal bagaimana komunikasinya, bagaimana Iya. kontennya, Mbak. Ya. Iya, saya tuh kendalanya juga ini sih Mas Yodik, karena kan klien saya itu 95% luar ya, market luar. Ya. Oke. Iya, Ya. sebagian besar tuh ada di Australia, Maldives dan Amerika. Nah, di negara-negara 3 negara itu mereka itu bukan apa nih, tidak aktif di Instagram. Instagram malah nggak populer. Oke. Jadi mereka lebih ke website, melihat website, jadi bukan melihat Instagram. Malah rata-rata mereka nggak punya Instagram. Oke. Ini makanya ini langsung end user atau dijual lagi sama mereka, sama customernya? Dua itu. Jadi saya di B2B dan B2C, Pak. B2B dan B2C ya. Oke. Iya. Makanya Instagram saya itu enggak sifatnya untuk brand awareness aja dan branding. Branding ya. Karena memang nggak efektif untuk dipakai di luar. Mereka lebih ngelihat di website. Makanya sekarang saya lagi mengerjakan website baru dan mereka lebih aktifnya di email. Oke. Jadi makanya saya selalu blast email, Pak. Ya. Website apa ya di luar yang menjadi rujukan mereka untuk tema-tema seperti ini. Nah, itu kita bisa iklan juga. Itu yang harus saya pelajari ya, cari tahu ya. Betul, iklan juga di sana. Jadi ini untuk lebih ini sih, Mbak. Iya. Apa namanya, dapetin lebih cepat lagi dan lebih banyak lagi. Iya. Iya. Iya, jadi kendala saya itu sih nggak banyak di Instagram justru. Oke. Ya, itu bisa dicoba ya, Mbak. Iya. Kalau misalkan udah coba share gitu kan, atau misalkan komen di BUMN, apa namanya, Instagramnya rumah BUMN ya, Mas ya. BUMN ya. Kan juga sering pantau di situ gitu. Saya senang kalau bisa diaplikasikan, Mbak, dan apalagi berdampak ya. Dan ini kan apa namanya, bagian dari trial ya, Mbak ya. Nanti bisa lagi lanjutannya, improve-nya apa lagi. Iya, betul. Iya, makanya saya juga selalu aktif juga di rumah BUMN ya, Denpasar. Keren. Terima kasih, Mas Yodik. Baik, Mbak. Oke. Sudah jam 3, Mas.
Sudah jam 3 ya? Sudah 1 jam ini. Iya. Pengennya lagi nih Mas, pengennya Mas. Iya, kayaknya pembahasannya bagus banget ya. Soalnya ini sih umum sih ya Mas, jadi masih Umum banyak banget. banget yang ini pengen di sharing mungkin kalau Mas Odik ya. Nah, nanti dari materi Bagus. ini coba kalau ada yang menarik gitu kan kita lebih dalam lagi, misalkan bagaimana cara membangun keunggulan bersaing gitu-gitu Mas. Siklus marketing lebih dalam lagi. Itu bisa sih Mas. Iya, iya. Kalau Oke. ada yang request malah berarti kan dibutuhkan kan gitu Mas. Oh iya betul. Nanti mungkin teman-teman bisa ke ini saja ya, ke RB Denpasar, kira-kira teman-teman pengen request materi apa, nanti disusun materinya sesuai request dari teman-teman kan gitu. Kita akhiri aja ya Mas ya. Siap-siap, mungkin itu aja. Terima kasih, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ya, terima kasih. Saya akhiri. Silakan Mas Dinar. Oh iya, oke. Terima kasih lagi buat teman-teman yang sudah bergabung. Semoga bisnisnya semakin maju, aktivitasnya lancar semua, rezekinya makin banyak. Amin. Gitu. Oke, langsung saja saya akhiri. Sekian. Nantikan kelas selanjutnya di My Business My Life dan juga subscribe channel My Business My Life ya, karena acara siang hari ini nantinya bakal kita upload di channel itu. Jadi nanti kalau misal Bapak Ibu ingin mereview materi lagi bisa tonton di channel YouTube My Business My Life. Oke, sekian saya Dinar Yonanto dan juga mewakili pembicara Mas Odik undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.